Baik, selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana pada hari ini pembahasan kita yaitu mengenai geostrategi dan ketahanan nasional. Saya akan memulai presentasi ini dengan menjelaskan bahwa setiap negara yang ada di dunia ini itu pasti akan memikirkan bagaimana keberlangsungan negaranya. Ya, karena negara itu kan harus selalu bergerak maju, progresif. Sejak dia berdiri, ya, terus bergerak, ya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuannya. Nah, inilah yang akan kita bahas di sini, ya. Karena demi keberlangsungan sebuah negara itu dan untuk mencapai tujuan-tujuan ya yang ditetapkan, nah maka setiap negara harus punya strategi. Nah, untuk mencapai tujuannya, ya kalau diibaratkan begini, sebuah tim sepak bola ya dengan komposisi pemain yang sudah tersedia ya dengan segala kelebihan kekurangannya. Nah, maka seorang pelatih ini dituntut bagaimana meracik tim ini ya supaya bisa memaksimalkan kekuatannya dan memenangkan setiap pertandingan hingga menjadi juara. Nah, ini sama. Negara juga begitu. Bagaimana pemerintah dalam sebuah negara itu ya dengan segala situasi dan kondisi yang ada di wilayah negaranya ya, situasi kondisi itu ya bisa kondisi apa ideologi negaranya, ya politik, ya ekonomi, sosial budaya, ya dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi kondisi ya yang ada pada suatu negara. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan-tujuan dengan segala potensi yang ada tadi, ya alamnya juga termasuk. Nah, maka disinilah memerlukan strategi. Ya, kalau bicara strategi ini kan saya pikir kita cukup paham juga. Ya, strategi ini kan istilah yang biasa dikaitkan dengan bagaimana cara untuk mencapai suatu tujuan, ya. Itu ada strateginya. Anda aja sebagai mahasiswa misalnya, Anda punya keinginan untuk mendapat nilai yang bagus dalam mata kuliah. Lalu pada akhirnya mendapatkan nilai yang cum laude ya, lulus tepat waktu. Nah, untuk mencapai itu bagaimana? Pasti kita punya strategi-strategi atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Nah, seperti itulah kaitannya. Nah, di sini pertama saya ingin menjelaskan istilah dulu. Geostrategi berasal dari kata geo yang berarti bumi. Dan strategi yang berarti sebagai usaha dengan menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, ya. Jadi secara istilahnya geo itu artinya bumi. Nah, jadi kalau mendengar kata geo itu istilahnya bumi ya atau tanah yang kita pijak ini geo. Dan strategi, nah, strategi kan nggak tahu ya. Jadi ya bagaimana kita cara mencapai tujuan ya dengan usaha-usaha dan memaksimalkan ya potensi atau sesuatu yang kita miliki lah begitu. Nah ini istilah ya. Artinya di sini ya ada kata bumi dan ada kata apa namanya ya usaha untuk mencapai tujuan. Nah apa kaitannya ya? Nah maka saya akan menjelaskan definisi. Berdasarkan istilah tersebut dapat kita ambil suatu definisi bahwa geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Nah, begini.
sebagaimana yang saya singgung di awal tadi. Setiap negara itu pasti memiliki tujuan dan cita-citanya. Kalau tujuan negara Indonesia, ya, itu dapat kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, itu sudah jelas bahwa ya kita punya tujuan, ya, ingin memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya. Itulah tujuan negara kita, ya. Kalau cita-cita proklamasi ya bagaimana, ya, kita ini ide negara kita ini apa yang terdapat di dalam ya dasar negara. Nah, tentu itu menjadi visi ya dan misi negara atau tujuan. Kan negara itu sama dengan organisasi, punya visi dan misi atau punya tujuan dan cita-cita. Ya, cita-cita itu visi, tujuan itu ya misinya. Ya, untuk mencapai visinya maka ditetapkan tujuan-tujuan yang dipilah-pilah, kan begitu. Nah, dalam konteks negara, geostrategi ini bagaimana pemerintah, ya, pemerintah sebagai pengambil kebijakan atau ya leading sektor yang bergerak untuk menjalankan negara ini dengan memanfaatkan kondisi geografis negara. Ya, geografis ini tidak hanya dalam arti kondisi kontur bumi saja, ya, tapi dengan lebih luas lagi kita artikan semua potensi yang ada, baik itu kondisi geografisnya, ya, kondisi alamnya, kondisi politiknya, ekonominya, sosialnya, ya, dan lain-lain, itu dimanfaatkan untuk menentukan kebijakan apa yang akan diambil untuk demi mencapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan tadi. Nah, begitu. Ya, misalnya saja dari ya geografis, ya, ini seperti apa kondisi geografis negara kita ini, ya. Nah, itu menjadi dasar pemikiran, menjadi apa namanya landasan berpijaknya. Ya, kita tahu bahwa Indonesia ini secara geografis negaranya pulaunya terpisah-pisah, misalnya di lautnya itu luas, ya, punya 17.500 lebih pulau, ya, konturnya banyak pegunungan, misalnya tanahnya subur, gitu, ya, kondisi lautnya juga kaya akan sumber daya, termasuk di darat, ya, juga sumber daya alam dan lain-lain. Nah, itu kondisi geografis misalnya. Nah, berdasarkan kondisi inilah maka pemerintah dapat berpikir kebijakan apa yang dapat diambil, ya, berdasarkan kondisi yang ada ini dengan memaksimalkan kondisi yang ada ini untuk mencapai tujuan negara. Nah, misalnya apa? Negara punya tujuan. Tujuan negara kita katakanlah untuk mensejahterakan masyarakat, katakanlah seperti itu. Nah, itu tujuan negara atau cita-cita negara. Nah, maka untuk mencapai ini bagaimana, apa langkah yang akan ditempuh oleh pemerintah, ya? Nah, maka dikait-kaitkan dengan kondisi geografis ini tadi, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan, ya. Misalnya karena kita kaya sumber daya alam, nah, sumber daya alam ini diolah, ya, sedemikian rupa, lalu hasilnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kan bisa begitu misalnya. Atau ya dibikin regulasi-regulasi bagaimana rakyat Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada, ya, demi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi dengan tetap ya memperhatikan lingkungan, dengan pula tentang sumber daya alam itu ya diprioritaskan untuk masyarakat boleh sesukanya, misalnya penambangan emas tanpa izin, illegal logging, illegal fishing, itu tidak boleh begitu juga. Nah, makanya harus diramu oleh pemerintah bagaimana regulasinya, pengawasannya, gitu. Nah, itu contoh, ya, seperti apa. Nah, maka dapat dipahami di sini, ya geostrategi ini secara pengertiannya kita artikan bahwa
adalah suatu strategi ya yang dilakukan, yang dimiliki oleh sebuah negara dalam memanfaatkan ya kondisi geografis negaranya untuk menentukan kebijakan, tujuan dan sarana umum untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Ya. Baik. Selanjutnya latar belakang geostrategi. Nah, sekarang begini. Kita negara Indonesia ini harus menerapkan geostrategi ya demi kelangsungan negara ini. Kenapa? Ya, nah ini perlu dipahami bahwa Indonesia ini adalah negara ya yang menjadi ajang persaingan kepentingan dan perebutan pengaruh negara-negara besar. Nah ini dulu. Ya ingat ya Indonesia ini kita ini negaranya potensial. Ya apa potensinya? Kita punya kondisi wilayah ya rentang alam yang luas, tanahnya subur, ya potensi lautnya juga bagus, masyarakatnya banyak kuantitasnya, ya. Nah itu kan potensi sebenarnya. Tinggal bagaimana potensi itu dikembangkan. Nah potensi ini dilirik oleh negara-negara besar. Ya katakanlah Amerika, Cina, ya, Rusia, Jepang, negara-negara Eropa ini pasti melirik karena ini adalah kesempatan, peluang. Ya negara ini kalau dapat dikuasai, ya Indonesia ini maka mereka dapat mengambil keuntungan di situ. Nah kan ini yang perlu kita khawatirkan. Ya inilah yang sudah pernah terjadi kan bagaimana dulu kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Jepang. Bahkan dulu Portugis, Inggris, Perancis pernah juga menjajah kita. Nah itu untuk apa? Mereka datang ya dan berusaha menguasai. Kalau tidak ada potensi yang berharga yang menurut mereka harus ya dikuasai ya karena bisa dimanfaatkan untuk negara mereka. Nah, ini yang harus kita jaga. Ya kalau sekarang katakanlah penjajahan kan tidak ada lagi. Nah, namun penjajahan zaman sekarang ini ya berbeda. Ya negara-negara besar itu bagaimana dia berusaha memasukkan ideologinya, bagaimana mereka masuk dari sisi ekonomi, ya sisi politik kita, sosial budaya kita masuknya di situ, ya, lalu mereka apa namanya mencari kelemahan-kelemahan untuk ya apa namanya supaya mereka bisa menguasai, nah, begitu. Nah oleh karena itu di sini saya mengatakan bahwa agar negara kita ini dapat bertahan, ya, dapat apa namanya memastikan kelangsungannya, ya tidak bisa dipengaruhi, diintervensi atau dikuasai oleh negara-negara lain. Nah maka kita harus punya strategi. Nah begitu untuk mempertahankan diri, jangan sampai kita ini dikuasai oleh asing, negara lain misalnya. Ya sekarang ini coba lihat ya. Negara-negara besar itu berlomba-lomba. Cina dengan Amerika perang dagang, bagaimana mereka untuk menguasai Indonesia ini, ya. Yang satu ingin kita ini menjadi negara kapitalis, satu ingin negara sosialis. Nah, maka kita harus dapat mempertahankan kita ini negara apa? Kita bukan negara kapitalis, bukan juga negara sosialis. Kita punya ideologi sendiri, ya. Nah, ini harus kita pertahankan. Nah, maka geostrategi menjadi penting. Bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat ya dalam rangka kita mempertahankan diri supaya terlepas ya dari ya perebutan tadi dapat kita lawan ya. Jangan sampai ya negara lain mensponsori pemimpin-pemimpin kita. Jujur saja saya bilang ini sudah mulai nampak ya bagaimana kader-kader yang maju menjadi pemimpin negara ini, presiden, dewan, kepala daerah itu sudah diseleksi oleh asing, ya, yang kira-kira bisa menguntungkan mereka, itulah yang masuk, yang lolos. Nah, nanti ketika sudah terpilih akan disetir, ya, kebijakannya itu tidak akan apa namanya independen lagi karena sudah ditekan, ya, sebagai kontrak politik lah begitu.
you saya sponsori untuk menjadi presiden, tapi you nanti kalau terpilih kasih apa yang kami inginkan, kan begitu. Nah, inilah yang harus dilawan, ya. Nah, jangan sampai pula kita ya punya pemimpin atau pemimpinnya berpihak kepada asing, berpihak kepada rakyat, bikin undang-undang, ya undang-undang, tapi isinya berpihak kepada cukong-cukong, ya kontraktor, pengusaha, tapi menindas pekerja. Nah, itu yang salah. Justru seharusnya pemerintah itu membela rakyat, bukan menindas rakyat. Ya, pemerintah itu harus bagaimana rakyat ini sejahtera, bagaimana kepentingan rakyat ini dapat diperjuangkan ya di negara supaya dapat dipenuhi gitu, bukan malah menindas, bukan malah merampas hak rakyat, membuat kebijakan yang diskriminatif, yang tidak berpihak. Nah, itu salah. Nah, ya makanya karena kondisi inilah maka kita sebagai negara Indonesia yang kuat ini ya, jangan sampai kita diintervensi, jangan sampai kita dikuasai oleh negara lain. Maka kita harus punya strategi. Nah, ini tugas pemimpin kita, pemerintah bagaimana? Ya, apa strategi jitunya untuk mencapai tujuan-tujuan itu tadi, atau untuk mempertahankan diri dari pengaruh asing, ya begitu. Nah, maka geostrategi tadi ya dapat kita wujudkan secara nyata ya dalam bentuk ketahanan nasional. Jadi dapat diartikan bahwa geostrategi adalah ketahanan nasional itu sendiri. Nah, ini dia. Ya. Geostrategi diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional. Ya. Negara harus ya mempertahankan kelangsungannya, mencapai tujuan-tujuan nasional yang sudah ditetapkan. Maka punya geostrategi. Nah, kenapa geostrategi ini penting? Ya karena itu nanti dengan geostrategi yang baik, ya, yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan tadi, maka kalau kebijakannya strategis, kebijakannya tepat, jitu, maka pada gilirannya kebijakan-kebijakan pemerintah tadi dapat memperkuat ketahanan nasional, gitu. Nah, jadi artinya geostrategi yang diaktualisasikan dengan baik, maka dapat memperkuat ketahanan nasional. Ya, misal saja contoh, ya dalam bidang ekonomi misalnya. Nah, kita sebagai negara tentu punya kehidupan perekonomian sendiri, ya. Seperti apa kondisinya? Ya, itu sangat sangat dinamis, ya. Bagaimana kondisi ekonomi negara kita ini? Nah, berdasarkan inilah pemerintah harus memikirkan bagaimana kebijakan yang dapat diambil agar kondisi ekonomi kita ini baik. Nah, kalau kondisi ekonomi kita baik, ya, dengan kebijakan yang tepat tadi, maka ketahanan nasional kita dalam bidang ekonomi itu akan kuat. Nah, kalau sudah kuat itu negara lain tidak bisa masuk untuk mengambil kesempatan untuk menjatuhkan atau untuk melemahkan karena sudah kuat. Ibaratnya sebuah kapal berlayar itu, ya, kalau sudah kuat, katakanlah, ya, materialnya itu, maka akan aman, ya, tidak mudah untuk bocor dan tenggelam misalnya, kan begitu. Nah, negara juga begitu, ya, maka harus memiliki ketahanan nasional yang kuat, ya, dapat diwujudkan dengan strategi yang baik, ya, dipikirkan strategi, perencanaan kebijakan-kebijakan, lahirlah kebijakan. Nah, kalau kebijakannya tepat, kebijakannya strategis, maka itu pada gilirannya akan memperkuat ketahanan nasional kita. Dalam bidang apa saja, ya, dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, hankam, dan lain sebagainya. Gitu, ya. Nah, tadi saya katakan geostrategi itu diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional itu sendiri? Ya, maka di sini dapat dijelaskan bahwa
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga secara langsung ataupun tidak langsung, yang dapat membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, tadi saya katakan, geostrategi itu diwujudkan dalam bentuk ketahanan nasional, dalam arti bagaimana pemerintah memikirkan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang strategis, yang jitu, ya, demi kelangsungan negara ini dan mencapai apa yang menjadi tujuan-tujuan nasional. Nah, maka kalau itu sudah tepat, ya, kebijakan ekonomi sudah bagus, kebijakan politik sudah bagus, kebijakan sosial budaya sudah bagus, kebijakan hankam sudah bagus, serta seluruh subsistem-subsistemnya lagi. Nah, maka ketahanan kita akan kuat. Ya, ideologi kita kuat, politik kita kuat, ekonomi kita kuat, sosial budaya kita kuat. Sosial budaya itu dalamnya ada pendidikan juga, ada kesehatan, ya. Hankam kita kuat. Nah, kalau sudah kuat itu, nah maka pasti negara kita ini akan menjadi negara yang maju, gitu. Nah, namun harus kita pahami di sini, ketahanan nasional itulah kondisi dinamik. Ya, dinamik itu artinya dia selalu bergerak. Ya, kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan ketahanan, kekuatan, dan dalam menghadapi ya segala macam ancaman, tantangan, dan gangguan yang datang. Nah, makanya di sini ya ketahanan nasional ini tidak bisa statis, ya. Dalam arti ketika sudah ada kebijakan untuk hal tertentu, misalnya kebijakan dalam bidang politik, kebijakan dalam bidang ekonomi, kebijakan dalam bidang sosial budaya, kebijakan dalam bidang hankam dan lain sebagainya, ketika dibuat itu saja terus dijalankan selama-lamanya, tidak bisa juga. Ya, karena kondisi sosial itu kan berubah, maka harus dinamis, bergerak. Mungkin hari ini dibuat undang-undang, ya, undang-undang katakanlah, ya misal kita tarik saja yang realnya ke belakang. Dulu tahun 2014 ada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ya, misalnya itu undang-undang. Katakanlah pada waktu itu dilahirkan undang-undang itu, dia sudah sesuai dengan situasi kondisi sosial masyarakat pada waktu itu dan wilayah. Namun sekarang sudah 6 tahun berjalan, bagaimana? Apakah masih relevan? Atau ada ketentuan yang tidak relevan lagi, perlu diperbaharui, perlu dihapus, perlu ditambah, dirubah misalnya. Nah, kalau memang itu diperlukan, silakan. Ya, sesuaikan dengan kondisi terkini. Nah, gitu. Maka dikatakan dinamis dan harus ulet dan tangguh. Ya, bagaimana kita ini mengembangkan ketahanan kita. Harus cepat memecah situasi. Bagaimana ideologi politik, ekonomi, sosial dan hankam kita ini, bagaimana supaya ini tetap selalu hebat, kuat, gitu. Maka ya harus dinamis, ya, harus tetap menyesuaikan, membuka peluang-peluang dengan cepat, ya, untuk segera diperbaharui, ya, kalau memang tidak relevan lagi. Ya, karena memang harus begitu. Karena sudah pada hakikatnya kehidupan sosial budaya masyarakat itu dinamis. Sementara regulasi-regulasi itu statis, maka regulasi harus dirubah. Tidak ada cerita aturan undang-undang itu tidak bisa dirubah, bisa kok. Yang penting itu sesuai dengan kebutuhannya, begitu. Ya. Nah, karena kekuatan nasional ini, ya itu sangat diperlukan. Untuk apa? Ya ingat, kita ini kan tadi saya katakan negara yang menjadi perebutan tadi. Banyak sekali ancaman, tantangan, gangguan, hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar untuk mengacaukan negara ini. Nah, ini kalau tidak kita kelola dengan baik, maka kita akan kalah. Ya. Banyak gangguan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Ya, misalnya gangguan yang mengatasnamakan ideologi-ideologi tertentu yang tidak sesuai dengan ideologi kita, misalnya.
ya, munculnya terorisme dari luar, ya, paham-paham radikal, narkoba baik dari dalam maupun dari luar, konflik antar masyarakat, antar kelompok golongan dari dalam misalnya, itu harus diantisipasi. Harus dibuat regulasi untuk mengantisipasi itu, jangan sampai itu bisa merongrong, itu bisa merusak ya tatanan negara ini. Nah, makanya itu harus berdasarkan geostrategi supaya kebijakan yang lahir itu tepat ya dan memperkuat ketahanan nasional kita ya, supaya kita dapat memfilterisasi diri dari segala macam ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Ya. Karena segala macam tantangan, gangguan, ancaman, hambatan yang datang tadi itu baik langsung maupun tidak dapat membahayakan integritas dan identitas. Integritas itu ya bagaimana negara ini ya bersatu, ya. Identitas itu ya bagaimana kita punya identitas yang dikenal gitu. Serta langsung hidup bangsa dan negara. Ini kalau dibiarkan ya gangguan, ancaman, tantangan, hambatan datang itu tidak dikelola dengan baik, itu dapat merusak integritas kita, integritas negaranya punya integritas kuat, punya persatuan kuat, maka kita akan longgar, bisa-bisa kita apa namanya pecah negaranya. Kan kita tidak menginginkan itu. Ya, identitas kita yang tadinya jelas, Indonesia ini negaranya seperti apa, punya budaya yang kuat, agama, ya, punya ideologi Pancasila dan lain-lain. Nah, itu bisa tergerus, ya, masuk paham komunis, masuk paham liberal. Nah, kalau itu yang menang, maka Pancasila itu akan hilang, kita akan kehilangan identitas, kan begitu. Kebudayaan juga sama, kita punya identitas melalui budaya, ya bagaimana kita masyarakat kita punya adat istiadat, ya, masing-masing tiap kelompok masyarakat. Nah, itu identitas. Nah, kalau itu sudah hilang, ya, orang sudah tidak cinta lagi dengan adatnya, dengan budayanya, tapi lebih cinta dengan budaya asing, budaya Barat, ya, dari Cina, Korea, misalnya Amerika, lebih suka itu daripada punya sendiri. Nah, maka kita lama-lama akan kehilangan identitasnya, gitu. Maka itu dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Nah, maka penting ya, karena kita ini negara yang tidak setahun 2 tahun berdirinya, ya puluhan ratusan tahun nanti. Nah, untuk kelangsungan itu bagaimana? Maka kita harus punya ketahanan nasional. Ya tidak mudah kita digoyahkan, tidak mudah kita diadu domba, diintervensi, karena kita punya ketahanan kuat negara kita. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan yang menjadi tujuan daripada ketahanan nasional ini adalah ya, ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Nah, ya, jadi sangat penting, ya. Jadi bagaimana pemerintah itu menjalankan tugasnya, mewujudkan tertibnya hukum, ya, penegakan hukum, kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan sosial. Semuanya ya itu semua tidak terlepas dari ketahanan nasional. Kalau ketahanan kita kuat, maka semua aspek penyelenggaraan negara itu juga akan bagus gitu. Ya saya katakan, negara ini dijalankan, yang menjalankan adalah seluruh subsistemnya. Kita punya ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan itu adalah subsistem kemasyarakatan. Nah, itulah yang dijalankan oleh pemerintah. Nah, maka seluruh subsistem tadi itu harus kuat. Bagaimana ideologi kita harus kuat dong. Bagaimana politik kita harus kuat. Bagaimana ekonomi kita harus kuat. Bagaimana sosial budaya kita, termasuk kesehatan pendidikan di situ, harus kuat. Bagaimana pertahanan keamanan kita harus kuat agar ya penyelenggaraan negara ini pun akan baik. Masyarakat sejahtera, negara maju, lapangan kerjanya cukup untuk rakyat, ya, hak-hak asasi terpenuhi,
hukumnya tegak dengan adil, ya makmur, sejahtera masyarakatnya, aman. Nah, maka akan terwujud kalau ketahanannya kuat. Saya tadi mencontohkan, ibaratnya negara sama dengan kapal. Kapal itu berlayar, ibaratnya katakan itu negara berlayar, ya berlangsung ya untuk mencapai tujuannya. Kapal berlayar dari dermaga punya tujuan. Nah, kalau kapal itu kokoh, ya materialnya kuat, mesinnya tahan, ya awak kapalnya juga hebat-hebat, maka dia akan dapat mencapai tujuan dengan baik tanpa halangan. Kalaupun ada halangan bisa diatasi. Nah, coba kalau kapalnya kecil, rapuh, ya, maka mudah sekali nanti disapu gelombang habis. Kan begitu. Negara juga begitu. Kita punya tujuan, ya. Kita punya cita-cita negara kita ini. Nah, untuk mencapai itu maka kita harus dapat bergerak, ya, tentu dalam perjalanannya untuk mencapai tujuan-tujuan cita-cita negara. Tadi kan pasti ada hambatan, pasti ada tantangan, pasti. Ya tidak mungkin dapat jalan mulus. Ya sama lah kita juga. Ya Anda kuliah dalam bayangan, saya kuliah, nanti nilai saya bagus, ya, yang penting ikut peraturan gini. Tapi dalam realisasinya tidak begitu. Pasti ada ketemu hambatan apa, ya, gangguan-gangguan, kan pasti. Nah inilah kalau negaranya kuat, maka dia akan dapat mengatasi segala macam bentuk gangguan tadi, ya, dan berhasil melewati untuk mencapai tujuannya, gitu. Nah itulah yang menjadi tujuan dari ketahanan nasional. Ya, baik, kita lanjutkan. Maka, ya, ketahanan nasional ini dapat diwujudkan ke dalam, nah tadi sudah saya sampaikan bahwa ketahanan nasional itu diwujudkan dalam bidang ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Pertama, ketahanan ideologi. Kalau ingin negara kita kuat, maka harus memiliki ketahanan ideologi. Ya, yaitu kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Nah, begini. Salah satu wujud ketahanan nasional itu diwujudkan dalam bentuk ketahanan ideologi, ya. Nah, ideologi berarti terkait ini, ya, Pancasila, karena Pancasila kan ideologi negara kita. Nah, artinya di sini agar ketahanan ideologi kita kuat, maka kita segenap komponen bangsa, baik masyarakat maupun pemerintah, ini harus sama-sama meyakini, sama-sama mempercayai, sama-sama menjunjung tinggi Pancasila itu sebagai ideologi negara kita. Ya, tidak ada keraguan, tidak ada upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Ya, ingin diganti dengan ideologi komunis, ingin diganti dengan ideologi Islam, ideologi liberal, jangan. Ya, harus sama-sama mencintai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ideologi negara. Ya, sebagai landasan kita bernegara itu Pancasila. Ya, dengan segala karakteristik nilai-nilainya. Karena itu sama-sama sudah kita lakukan, ya, maka kita akan kuat ketahanan kita ini. Tapi kalau tidak, ya ada yang tidak setuju, ada yang setuju, yang tidak setuju ingin ganti dengan ideologi lain, ingin mendirikan negara Islam, ingin mendirikan negara komunis. Ya dulu kan sudah pernah terjadi juga. Ada pemberontakan DITI, Permesta, ada juga pemberontakan G30 SPKI yang membawa ideologi tertentu. Nah inilah yang berbahaya. Karena ternyata memang masih ada kelompok-kelompok yang tidak setuju dengan Pancasila itu. Nah inilah yang dapat menjadi ancaman, tantangan yang harus diatasi. Ya dulu sudah pernah diatasi kan, ya dulu zaman Orde Lama, Orde Baru, dulu kan oleh Pak Soeharto dihabisi itu. Ya. Sekarang juga masih ada sekarang, ya atas nama ormas-ormas baru lagi. Mungkin kalau komunis, ya partai komunis atau Permesta, PRI kan ada lagi, tapi muncul lagi yang lain-lain, ya ormas-ormas baru, tapi ideologinya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Nah inilah yang harus kita atasi. Ya, maka ya kalau seluruh masyarakat, pemerintah sudah sama-sama
memegang teguh Pancasila sebagai landasan negara, sebagai dasar negara atau ideologi negara, maka kita akan kuat, ya. Kita bahkan dapat menangkal ya penetrasi ideologi asing tentang nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita, karena kita sudah punya Pancasila. Ideologi asing yang tidak sesuai kita tangkal, seperti komunis, ideologi Islam secara murni itu tidak sesuai, karena kita ini negaranya religious nation state. Kita negara nasionalis yang beragama, ingat itu. Kita tidak murni negara Islam, tapi nilai-nilai Islam itu hidup di negara kita. Nah, itu kita artikan. Jangan pula muncul pemikiran, kita ini harus menerapkan syariat Islam, ya, seperti di Arab Saudi itu. Kita pakai hukum Islam, kita menjadi negara khilafah. Nah, paham dulu khilafah itu apa? Nah, ada yang tidak sejalan dikatakan musuh, kan gitu. Nah, itu yang berbahaya, ya. Maka inilah yang harus sama-sama kita pahami agar ketahanan nasional kita dalam bidang ideologi ini kuat, maka kita harus sama-sama menjadikan Pancasila itu sebagai landasan negara. Dengan segala nilai-nilainya kita pahami menjadi acuan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik sebagai acuan moral maupun sebagai acuan yuridis. Ya, gitu. Nah, itu pertama, ketahanan ideologi harus kuat. Lalu yang harus kuat juga, ya, kita harus punya ketahanan politik. Ya, kan Hippolexus Burhankam, ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi, yang bertumpu pada pengembangan demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis. Nah, gini, kita ini kan mengaitkan ketahanan nasional ini dengan geostrategi, dalam arti bahwa ketahanan nasional harus diwujudkan dengan geostrategi. Artinya ketahanan nasional itu diwujudkan dengan memanfaatkan, memaksimalkan segala potensi yang ada di negara kita ini. Nah, tadi di awal sudah ketahanan ideologi. Nah, ya, agar kuat tadi saya katakan kita sama-sama meyakini Pancasila. Nah, karena Pancasila ini sebagai geostrateginya, kita sudah punya Pancasila sebagai modal kita. Itulah kondisi realnya. Maka geostrateginya apa? Ya, sama-sama kita menjadikan Pancasila itu nilai-nilainya sebagai acuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, gitu. Itulah geostrateginya. Ya, nah, agar kita dapat maju, ya, dapat mengeliminasi gangguan-gangguan yang datang yang tidak sesuai dengan negara kita, gitu. Termasuk juga politik. Apa kondisi yang ada, ya? Kondisi negara ini yang ada. Nah, kita Indonesia ini sebagai negara tentu ada sistem politiknya. Ya, nah, pahami dulu sistem politik apa yang kita miliki. Bagaimana aplikasinya itu dipahami sebagai kondisi. Nah, berdasarkan kondisi itulah maka kita akan mengambil strateginya apa agar kehidupan politik kita ini kuat, agar ketahanan politik kita ini kuat, maka berdasarkan kondisi politik yang ada diambil kebijakan. Itu lagi strategi. Gitu. Nah, kita tahu bahwa kita negara Indonesia yang demokratis, dasar negaranya Pancasila. Nah, maka sistem politik yang kita anut adalah sistem politik demokrasi. Karena sistem politik itu kan ada demokrasi, ada otoriter gitu. Nah, kita demokrasi dalam arti ya penyelenggaraan negara ini ya diselenggarakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Bagaimana kepentingan rakyat itu dapat dapat diakomodir untuk kebijakan negara. Nah, gitu. Nah, maka kita pahami kita adalah negara demokrasi, tapi demokrasi apa? Kita berbeda dengan demokrasi di Amerika. Amerika juga demokrasi, ya mereka juga mengaku demokrasi. Bahkan negara sosialis pun sekarang mengaku demokrasi juga. Kita juga negara demokrasi. Nah, demokrasi kita demokrasi yang mana? Demokrasi liberal kan seperti Amerika, atau demokrasi seperti di negara sosialis, atau demokrasi yang mana? Ini kita pahami sebagai kondisinya. Nah, berdasarkan itulah nanti ya baru kita jalankan dengan
konsisten agar kuat ketahanan kita dalam bidang politik. Nah, kita punya demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Ya, ya, demokrasi Pancasila ini kan di tengah-tengah, ya adil, ya tidak berarti tentang demokrasi ya rakyat punya kebebasan yang sebebas-bebasnya, kan tidak begitu juga kalau negara Pancasila itu. Kita punya kebebasan memang sebagai negara demokrasi, tapi kebebasan yang terbatas oleh tanggung jawab moral, gitu ya. Jangan mentang-mentang dikatakan demokrasi, wah kita demokrasi bebas, saya mau kumpul kebo, saya mau prostitusi, saya mau narkoba, nah gitu juga, kan gitu. Ya kita punya batasan-batasan dan negara berhak untuk membatasi sepanjang itu untuk keamanan dan ketertiban. Nah, maka kita pahami kita punya sistem politik demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila. Ya, bagaimana musyawarah dikedepankan untuk mengambil keputusan, pemimpin dipilih dengan bijaksana, ya. Nah, kalau itu sudah dilakukan, maka mudah-mudahan kondisi politik kita stabil, sehat dan dinamis. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka kita memiliki ketahanan politik. Nah, kalau itu sudah kuat, maka tidak mudah atau tidak bisa nanti pengaruh-pengaruh asing itu untuk mengintervensi kita secara politik. Karena kita sudah punya ketahanan politik, kan begitu. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya ada ketahanan ekonomi, ya. Di Polek, ideologi politik ekonomi, kan gitu. Adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang mengandung kemampuan menerapkan stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan makmur. Ya, ini sama konsepnya. Agar ketahanan ekonomi kita ini kuat, maka harus ada kebijakan dari pemerintah yang tepat pula berdasarkan apa kondisi yang ada terkait ekonomi. Kan kita punya Pancasila, kita punya Undang-Undang Dasar, ya, yang punya konsep sendiri tentang ekonomi, beda dengan konsep ekonomi kapitalis, beda dengan konsep ekonomi sosialis, kita punya konsep sendiri. Ya, sedikit saya gambarkan. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu dia mengutamakan kebebasan, ya orang bisa monopoli perdagangan sepanjang mampu, silakan. Nanti akhirnya rakyat kecil, pelaku ekonomi kecil akan tertindas. Ya, pelaku ekonomi kapitalis semakin maju, kan itu bahayanya. Kalau di negara sosialis ya sebaliknya, ya kapitalis tidak boleh, monopoli perdagangan tidak boleh. Yang utamakan pelaku ekonomi kecil, bagus. Ya, tapi ya bukan berarti kapitalis tidak sama sekali, ya. Tapi seharusnya kan diperbolehkan dalam tataran yang wajar. Nah, inilah yang kita miliki di Pancasila ini tengah-tengah. Ya, kita kedua-duanya diperhatikan dalam tataran wajar yang ya ekonomi kapitalis itu dibolehkan tapi dalam lingkup yang wajar, ya. Karena pelaku ekonomi skala kecil itu menjadi prioritas untuk dimajukan, kan gitu, ya. Sistem ekonomi campuran lah istilahnya, kalau dulu pernah belajar kan, sistem ekonomi campuran, ya campuran, yang kedua-duanya kita anggap itu menjadi bagian dari sistem ekonomi kita. Nah, kalau itu sudah berjalan, ya sesuai dengan apa yang menjadi tujuan negara kita, dapat diterjemahkan dengan baik oleh pemerintah dan dijalankan oleh rakyat, maka kita pada gilirannya akan menjadi negara yang makmur, adil, ya, kuat secara ekonomi, gitu. Ya, bagaimana pemerintah berkebijakan yang strategis untuk pelaku UMKM, bagaimana untuknya skala besar, tetap dapat berjalan beriringan, begitu, ya, supaya ekonomi kita kuat, ya. Nah, selanjutnya ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia yang menjiwai kepribadian nasional yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hidup rukun, bersatu, cinta tanah air,
berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi, dan seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Nah, begini, ketahanan sosial budaya. Nah, ini sangat penting sekali nih, ya. Saya sering mengatakan bahwa Indonesia ini negaranya majemuk, negaranya plural. Kehidupan sosial kita ini sangat dinamis dan sangat kaya. Kita punya berbagai agama, suku-suku, adat, istiadat, bahasa, dan lain-lain sebagainya. Itu sangat beraneka ragam sekali. Nah, itu ya, kalau tidak dikelola dengan baik ya dalam bernegara Indonesia ini, maka itu bisa menjadi ancaman. Coba bayangkan manusia atau orang di Indonesia ini kalau tidak bisa hidup berdampingan yang berbeda agama, tidak bisa berdampingan yang berbeda aliran dalam agama, tidak bisa berdampingan yang berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda budaya, tidak bisa. Coba bayangkan apa yang terjadi, maka kita akan terkotak-kotak, muncul primordialisme sempit. Ya, artinya primordial itu paham akan kedaerahan yang sangat kuat. Ya, ya boleh, tapi tidak dalam arti sempit. Yang menganggap kelompoknya yang benar, yang lain salah. Kelompoknya yang hebat, yang lain tidak. Itu tidak boleh. Ya. Nah, bayangkan kalau antar agama konflik, antar aliran konflik, yang satu aliran agamanya Imam Syafi'i, yang satu Imam Hanafi, bertentangan. Yang satu menganggap yang lain benar, yang salah, yang lainnya menganggap yang dia yang benar, yang lain salah. Itu konflik antar agama, yang muslim memusuhi yang non muslim misalnya. Ya, antar kelompok masyarakat, suku, antar daerah, antar desa, konflik, berselisih. Nah, itu kalau terjadi, berarti kita lemah ketahanan sosial budaya kita. Ya. Ya, seharusnya yang kita pahami dan harus kita aktualisasikan dalam kehidupan masyarakat di negara kita ini secara sosial, kita harus dapat mentolerir perbedaan itu. Memiliki rasa tenggang rasa, memiliki rasa empati yang kuat. Nah, kalau itu sudah kita miliki, mudah-mudahan akan kuat ketahanan sosial budaya kita, ya. Dengan orang yang berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda kelompok dan sebagainya, kita toleransi, kita dapat memahami tenggang rasa dan tetap dapat bergaul dengan baik, rukun, kan begitu, ya. Nah, bukan malah sebaliknya, malah ribut karena perbedaan seperti itu. Konflik antar desa, antar masyarakat, agama, itu yang berbahaya. Maka itu harus kita kelola dengan benar. Nah, maka pesan saya, kita sebagai bangsa Indonesia ini, ya dalam kehidupan sosial budaya kita di masyarakat, kita harus banyak-banyak toleransi, banyak-banyak tenggang rasa, banyak-banyak memahami ya bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan bagi negara kita. Kita harus dapat menganggap bahwa segala perbedaan, ya suku, adat, ras, budaya, kelompok, dan lain-lain itu adalah kasanah, warisan, kekayaan bangsa kita yang dibungkus dalam satu wadah yang sama, yaitu NKRI. Gitu. Jadi apapun suku kita, apapun agama kita, apapun kelompok kita, budaya kita, itu semua sama-sama kita adalah bangsa Indonesia. Begitu. Kita tidak bicara suku Minang, tidak bicara suku Sunda, suku Melayu, suku Batak, suku Bugis, tidak. Ya, semua suku-suku itu adalah sama-sama bangsa Indonesia. Gitu. Ingat ya, Allah itu menciptakan manusia ini berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku itu sengaja agar kita tuh saling mengenal, ya, saling bergaul. Kalau Allah mau diciptakan satu saja bisa. Dibikin orang Arab semua, suku suku itu ya, suku Baduy misalnya, sama bisa. Nah, tapi kita ini diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda agar saling mengenal dan saling hidup berdampingan. Begitu, ya, yang harus pahami dalam bidang sosial budaya. Oke. Nah, yang terakhir adalah ketahanan, pertahanan, keamanan. Adalah
kondisi daya tangkal bangsa Indonesia yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal semua bentuk ancaman. Nah, ya sangat penting ya, ketahanan, pertahanan, keamanan. Pertahanan itu bagaimana kita ini menjaga negara dari segala macam bentuk gangguan dari luar. Kalau keamanan itu segala macam bentuk gangguan dari dalam. Pertahanan tugas TNI, keamanan tugas Polri, itu kalau dipilah-pilah. Tapi prinsipnya sama, semuanya wajib menjaga pertahanan dan keamanan termasuk rakyat. Gitu. Ya, nah, artinya di sini bagaimana negara kita ini punya strategi yang gitu. Karena kan ingat tadi, ancaman itu banyak, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, banyak sekali ancaman itu. Ya, yang dapat mengganggu, ya, yang dapat merusak tatanan negara. Katakanlah bentuk aksi terorisme, peredaran narkoba, tidak pidana korupsi, paham radikal, intoleran, budaya-budaya asing tidak sesuai, ideologi asing, itu semua ancaman. Nah, maka pemerintah harus memikirkan strateginya apa. Kondisi negara kita, ya, kepulauan begini, sangat rentan sekali di wilayah garis terluar itu dimasuki oleh orang bangsa asing. Ya, ada yang militer, ada yang pencurian ikan, misalnya kan illegal fishing kan sering beberapa kali itu, ya. Nelayan dari Cina, dari Australia masuk ingin mencuri ikan di wilayah kita, ya, tidak ketahuan, baru ketahuan, itu kan merugikan, ya. Bagaimana pulau-pulau kita dieksploitasi, ya, sehingga kita mengalami kerugian seperti di Kepulauan Riau itu sudah banyak sekarang ini yang hilang pulau-pulaunya, ya. Ternyata pulau-pulau itu digerus, ya, dibawa, dijual ke Singapura. Itu mereka kan ingin reklamasi, memperluas wilayah daratanya. Nah, itu juga ancaman, ya. Itu kalau tidak ada campur tangan aparat pemerintah, aparatur penegak hukum, saya kira tidak akan bisa. Nah, dia dapat terjadi begitu, pasti ada campur tangan, gitu. Nah, inilah ancaman. Nah, kita harus mempertahankan, jangan sampai ya kita dirugikan, ya. Dulu sudah kita Pulau Sipadan dan Legitan ribut dengan Malaysia, kalah kita. Akhirnya diklaim punya mereka menang. Nah, itu kan kerugian juga. Nah, belum di lain-lain, ya. Kalau ada pulau-pulau garis terluar yang dikuasai, yang diklaim oleh negara lain, kita kalah. Nah, itu kan gangguan itu. Nah, maka apa di sini? Pemerintah betul-betul memikirkan dengan kondisi ini seperti apa pertahanan kita ini. Ya, bagaimana pembelian alutsista, kapal perang berapa, pesawat tempur berapa, senjata berapa dengan kondisi ini, bagaimana jumlah aparatur TNI Polri-nya dengan kondisi luas begini berapa idealnya. Nah, itu harus menjadi pemikiran, ya. Harus setidaknya mendekati yang ideal supaya ini dapat terjaga dengan baik. Kalau jumlah aparatur TNI Polri masih jauh dari standarnya, ya tentu saja akan lemah, ya, dan itu akan mudah untuk diserang, ya. Kita akan mudah untuk diintervensi. Nah, baik, pada akhirnya mengakhiri presentasi ini saya akan menyimpulkan bahwa geostrategi itu sangat diperlukan, ya, untuk kelangsungan sebuah negara, ya, karena itulah sebagai landasan negara dalam mengambil langkah-langkah dalam penyelenggaraan negara, disesuaikan dengan segala potensi kondisi yang ada di negaranya. Nah, kalau itu sudah baik dijalankan perencanaannya, maka kita akan muncul kebijakan-kebijakan yang strategis. Kalau strategis, kebijakan yang tepat, maka akan pada gilirannya memperkuat ketahanan nasional di seluruh subsistemnya. Kebijakan bidang apa? Bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, maka akan kuat kalau sudah direncanakan program-programnya dengan baik pula berdasarkan geostrategi.
Demikian penjelasan saya untuk materi hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.